sungguh malang hidup kita ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena hidup di dunia ini singkat. Saya sering sebutkan, Bang Nopiar yang sudah 50 tahun ini rasa-rasanya baru saja terlewat masa-masa sekolah, padahal umur sudah 50 tahun. Pak Subagia masih terngiang-ngiang dulu masa kecil, padahal sekarang sudah mau umur 60 tahun. Itu menunjukkan bahwa hidup di dunia ini singkat sekali. Maka hidup di dunia yang singkat ini Bapak Ibu, jangan sampai kita tidak sempurnakan jasad dan ruh kita tersebut. Kenapa? Karena Allah itu hanya ridho ketika batang tubuh kita itu bersih dan ruh kita itu suci. Surga yang Bapak Ibu mimpikan, yang kita impikan, yang dimimpikan oleh orang satu dunia ini, hanya akan menerima, ini Bapak Ibu, hanya akan menerima orang yang dia itu bersih jasadnya, suci ruhnya. Ingat ini Bapak Ibu, surga yang dimimpikan oleh orang satu dunia hanya mau menerima orang yang bersih batang tubuhnya, suci ruhnya tersebut. Maka itu Bapak Ibu, coba kita hitung-hitung hidup kita ini. Tak usah 50 tahun yang lalu, hari ini saja lebih banyak kita ini mengurusi jasmani kita kah atau ruh kita? Pagi tadi makan 30 suap, 20 suap lah, 30 suap nanti tambah begitu. Pagi tadi 10 suap, tengah hari 10 suap, malam 10 suap, makan pula snack lagi, makan lagi sate. Setiap hari kita baru masih mengurusi jasmani kita. Ngurusi ruh kita sudah banyak atau tidak? Bapak Ibu, kalau saya tanyakan apa makanan terlezat bagi jasad, ibu-ibu bisa jawab, oh Pak Sabri, makanan nikmat bagi jasad ini makanan emak saya, apapun yang dibuat emak saya itu nikmat rasanya. Ada yang bilang sate, ada yang bilang nasi goreng, macam-macam, pecel lele. Itu makanan lezat bagi jasad kita. Tapi Bapak Ibu, makanan lezat bagi ruh kita itu apa? Jangan sampai kita setiap hari memberi makan kepada jasad kita, tapi lupa memberikan makanan terlezat bagi ruh kita. Kalau Bapak Ibu katakan, oh makanan terlezat bagi ruh itu sholat, betul, tapi itu belum paling lezat. Bapak Ibu katakan makanan terlezat bagi ruh itu zikir, betul, tapi itu bukan paling lezat. Maka itu makanan yang paling terlezat bagi ruh itu adalah ma'rifat, mengenal Tuhan. Sebab apa? Sebab kalau kita tidak kenal kepada Tuhan, kepada siapa hendak kita berikan amal ibadah itu? Ketika kita berbuat amal itu hendak kita antarkan kepada siapa? Kalau seandainya kita tidak ma'rifat, tidak kenal kepada Tuhan. Saya sering contohkan kepada Bapak Ibu, contoh begini, orang yang beda sekali antara orang ma'rifat dengan orang tidak ma'rifat. Contoh begini, saya sebutkan misalnya harimau. Ketika saya sebut harimau, tak ada satupun dari Bapak Ibu yang takut, tak ada yang gemetar, tak ada yang lari. Kenapa? Karena saya sebut namanya. Tapi kalau Bapak Ibu berjumpa dengan harimau tersebut, jalan-jalan ke hutan, nampak harimau di depan rumah, lari, takut, bergetar. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau tersebut. Maka itu berjumpa dengan yang punya nama tersebut itu bergetar, takut, kita itu tersebut lari. Kenapa? Karena berjumpa dengan yang punya nama harimau. Saya sebut api, tak ada satupun Bapak Ibu yang panas, yang terbakar. Kenapa? Karena saya